Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta rekan-rekan guru yang saya hormati, pada pagi hari ini kita bersama berkumpul di tempat ini di seminasi modul 14 budaya positif, aksi nyata dari Bapak Mulyadi SAG selaku CGP Angkatan 11 SMP Negeri 2 Ciledug. Perkenankan saya menyampaikan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan berisi doa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Marta Esos. Yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang terhormat kepada Bapak Yunus. Yang kedua, penyampaian presentasi oleh Bapak Mulyadi SAG. Dan acara keempat, penutup berupa doa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Anisul Fuadi SPD MMPD. Kita masuk ke acara pertama, pembukaan. Dipersilahkan kepada Bapak Marta Esos untuk menyampaikan doa. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa basus Bapak Mulyadi wal barakah wassalam fid dunya wal akhirah. Saya ulang al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa tabi'ina wa lana Muhammad wa sallim wa barik ala ashabi rasul ajma'in. Amin. Alhamdulillah syakir hamdan nabi hamdan wa yuqal ya rahman. Allahumma salli salatan fina biha afal wa ta'tilana biha hajat wa tadhuruna biha syai'an wa tarfa'una biha ni'mat tarja wa tasawwaya min hawafil hayat wa ba'da mamat. Allahumma nas'aluka mujibat rahmatika wa sa'li maghfiratika wa salamata muslimin wa kulli birr wal fawza bil jannah wa najatna wal afwa min syarr. Allahumma wa tayyibana amarubayana saghara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li ikhwanina wa li ustadina wa li muslimin wal mu'minin wal mu'minat wa ahya wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fil hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah pada yang terhormat Bapak Yunus SPD MMPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat sehat. Alhamdulillah, dengan nikmat sehat kita dapat berkumpul di ruangan ini
nyata dari salah satu CGP dari sekolah kita. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah kita akan senantiasa turut dan taat terhadap segala ajarannya. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Mulyadi SAG selaku CGP Angkatan ke-11 dari SMP Negeri 2 Ciledug, Bapak-bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pada hari ini saya merasa gembira sekali, merasa senang sekali. Kenapa? Karena di sekolah kita tahun sekarang ada yang tergerak untuk menjadi calon guru penggerak, dan alhamdulillah Pak Mul sudah tergerak hatinya, kemudian mau bergerak untuk mengikuti kegiatan guru penggerak. Dan mudah-mudahan setelah Pak Mul bergerak ini hasilnya bisa menggerakkan teman-teman yang lainnya supaya mengikuti jejak dan langkah Pak Mul untuk menjadi guru penggerak. Yang mudah-mudahan sesuai dengan moto tadi, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ini setelah nanti Pak Mul selesai mengikuti pendidikan guru penggerak, kewajiban Pak Mul adalah bisa menggerakkan teman-teman yang lain untuk tergerak hatinya, sehingga nantinya di sekolah kita itu semuanya bisa mengikuti guru penggerak yang diselenggarakan oleh pemerintah, yang nantinya akan berdampak kepada mutu pendidikan yang ada di sekolah kita. Tugas Pak Mul nanti setelah selesai pendidikan guru penggerak bisa menggerakkan teman-temannya. Sebanyak 40 orang guru ini bisa digerakkan oleh Pak Mul sehingga nanti bisa mengikuti jejak Pak Mul. Nah, kalau kita sudah menjadi guru penggerak semua, mudah-mudahan mutu sekolah kita akan meningkat, akan lebih maju dengan ilmu yang diterima dari guru penggerak ini. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, hari ini dalam kegiatan pendidikan guru penggerak khususnya bagi Pak Mulyadi, ini hari ini akan melaksanakan aksi nyata. Aksi nyata yaitu modul berapa Pak Mul? Modul 14 ya, yaitu aksi nyata, yaitu budaya positif. Ini hendaknya di setiap pembelajaran di kelas, di sekolah, tentunya kita harus bisa menggali potensi-potensi dari anak didik kita, sehingga budaya positif itu perlu dikembangkan. Jadi nanti setelah kita menyaksikan dan melihat presentasi yang disampaikan oleh CGP di kita ini, sekarang nanti kita harus ada umpan baliknya, ya, harus
umpan baliknya bagaimana kita sampaikan sehingga nanti hasilnya kita terapkan dalam pembelajaran di sekolah kita sehari-hari. Itu harapan dari saya selaku Kepala SMP Negeri 2 Ciledug. Mudah-mudahan kegiatan Pak Mulyadi sebagai calon guru penggerak bisa selesai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Itu saja barangkali sambutan dari saya. Mudah-mudahan Pak Mulyadi setelah selesai jadi guru penggerak bisa menggerakkan teman-temannya. Diakhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan arahan, harapan sekaligus doa untuk kita semua demi kemajuan sekolah kita tercinta. Acara berikutnya yaitu penyampaian presentasi aksi nyata modul 14 dengan tema budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Mulyadi SAG. Kepada Bapak Mulyadi kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Ciledug, yang saya hormati Bapak Ibu rekan guru di SMP Negeri 2 Ciledug. Baik para Bapak Ibu dan sekalian, bahwa pada hari ini saya akan melakukan aksi nyata tentang modul 1.4, yaitu tentang budaya positif, di mana saya akan melakukan diseminasi dengan rekan-rekan sejawat yang ada di SMP 2 Ciledug. Dengan harapan mudah-mudahan presentasi saya ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan guru yang nanti bisa dilaksanakan di sekolah kebanggaan kita semua, yaitu SMP Negeri 2 Ciledug. Baik para Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah aksi nyata di mana aksi nyata saya ini dilatar belakangi dengan pembiasaan kita di sekolah, ya. Di mana di sekolah kita ini banyak selama ini para murid bertindak untuk mengikuti aturan sekolah karena untuk menghindari hukuman atau sanksi, bukan atas kesadarannya sendiri, sehingga budaya positif sekolah tidak berjalan dengan efektif. Kemudian yang kedua, murid tidak menyukai peraturan karena selama ini jika mereka melanggar peraturan akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Ini latar belakang di mana kejadian ini di setiap sekolah memang ada. Namun kita nanti perlu solusi. Kemudian tujuan aksi nyata yang saya lakukan di sini yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan kesadaran atau motivasi intrinsik pada siswa untuk menjalankan keyakinan kelas. Yang ketiga, membangun budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan. Bahwa latar belakang ini dan tujuan aksi nyata saya ini adalah didasari dengan latar belakang, dan cita-cita saya ini adalah ingin mewujudkan budaya positif di sekolah saya sendiri, yaitu sekolah SMP Negeri 2 Ciledug, dengan budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini tolak ukur yang saya lakukan adalah dengan cita-cita saya untuk terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan para siswa. Kemudian siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas atas kesadarannya sendiri atau motivasi internal siswa. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa keyakinan kelas ini, kita sebagai wali kelas itu harus memiliki keyakinan kelas yang baik dan kesepakatan di kelas dengan para siswa
ya, supaya dalam kegiatan pembelajaran ini kita sudah ada perjanjian ya di atas kertas dan kita membuat literatur tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati dengan siswa. Ya, seperti halnya pada hari ini, umpamanya kita dalam diseminasi saya punya keyakinan kelas atau kesepakatan boleh minum, ya boleh makan sambil cemilan itu. Jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu penting supaya anak tidak menyalahi aturan yang sudah disepakati, seperti adanya kedisiplinan, kebersihan kelas, ya, saling menghormati, kemudian tertib di kelas, aman, nyaman. Itu harus setiap kelas dan siswa dengan wali kelas itu harus ada kesepakatan kelas yang nanti diberitahukan kepada semua warga sekolah supaya dalam setiap kegiatan anak yang melanggar ya atau yang menyalahi kesepakatan kelas ini bisa ditindak dengan baik, tapi dengan cara yang baik yang nanti akan saya jelaskan di sini. Selanjutnya ini adalah langkah-langkah saya untuk membuat aksi nyata. Yang pertama, langkah tindakan yang saya lakukan, yang pertama saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, berdiskusi bahwa budaya positif dan keyakinan kelas ini sangat penting dan saya harus meminta izin ya untuk memberikan diseminasi bersama rekan guru yang alhamdulillah pada hari ini kita bisa terlaksana. Kemudian berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas membuat keyakinan kelas masing-masing. Jadi kelas kita ada 21 kelas ini, semua wali kelas diharapkan harus bisa membuat kesepakatan kelas dengan para siswa, sehingga siswa nanti bisa mentaati dengan baik tata tertib atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Tinggal kita punya budaya positif apa yang akan diterapkan kepada siswa-siswa yang melanggar. Jadi tidak langsung harus hukuman, tapi ada cara untuk bisa memberikan masukan atau memberikan konseling kepada siswa yang sudah melanggar aturan. Kemudian saya lakukan yang ketiga yaitu memantau, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Ya minimal saya ini melihat kelas 8A saya sebagai wali kelasnya, saya melihat dan saya sudah membuat keyakinan kelas dengan siswa saya 8A dan konsekuensinya nanti akan dibuat bersama siapa yang melanggar dan siapa yang taat. Ya, tidak hanya yang melanggar diberi sanksi, tapi yang taat, yang patuh kita kasih reward supaya anak itu bisa benar-benar dalam KBM-nya semangat. Kasih reward apa sajalah, yang penting anak itu senang. Kasih hadiah. Ya. Terus kita sebagai wali kelas atau guru-guru yang lain ini harus mengingatkan guru-guru yang lain ketika masuk kelas, lihat ada kesepakatan kelas tidak. Nah, kalau ada kesepakatan kelas, maka guru-guru itu bisa menerapkannya kepada siswa tersebut. Makanya siswa kalau yang ribut tidak membuat nyaman di kelas, nah ada sanksinya apa, gitu ya. Anak-anak yang rajin dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, ada rewardnya apa, begitu, supaya kegiatan di kelas itu berjalan dengan baik. Kemudian saya berusaha mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif sekarang ini. Nah, jadi kewajiban saya dan tanggung jawab saya dalam membuat aksi ini, saya harus memberikan diseminasi kepada para bapak ibu sekalian, termasuk saya harus koordinasi dengan bapak kepala sekolah. Karena ini adalah budaya positif. Kita menerapkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi ini adalah cara baik untuk menemukan solusi anak yang bermasalah, anak yang punya salah, sehingga anak itu bisa memperbaikinya dengan baik. Nah ini maka dari itu ini adalah tindakan dan
langkah-langkah saya untuk memberikan gambaran atau menyebarluaskan ilmu pengetahuan tentang bagaimana menerapkan budaya positif yang baik minimal di kelas kita sebagai wali kelas atau umumnya di warga sekolah. Selanjutnya, setelah langkah-langkah ini, saya ini butuh dukungan ya dalam membuat aksi nyata. Dukungan yang paling penting dan membuat saya bisa membuat aksi nyata ini yang pertama adalah dari Bapak Kepala Sekolah. Dan tadi alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan motivasi kepada saya, termasuk kepada Bapak Ibu untuk mengikuti guru penggerak. Dan ini sebetulnya manfaatnya banyak ya. Setelah saya mengikuti guru penggerak, ternyata memang ilmu-ilmu dan saya mendapatkan pengetahuan yang berbeda atau ada perubahan dari saya yang tadinya mengajar biasa-biasa saja. Mungkin kalau ini diterapkan itu sangat bermanfaat untuk sekolah kita ini ya. Jadi alhamdulillah saya sudah mendapatkan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, dari rekan-rekan guru di SMP Negeri 2 itu. Kemudian sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Di sekolah ini termasuk SMP Negeri 2 ini sarannya sudah baik ya. Di kelas bahkan anak dengan motivasi sendiri ingin membuat kelasnya lebih cantik, lebih indah. Mereka mau merubah kelasnya masing-masing supaya nyaman, supaya indah dipandang oleh orang lain ya, oleh kelas lain, sehingga banyak anak-anak di kelas kita ini ada budaya positif tentang keindahan kelasnya, membuat kelas menjadi indah, dicat, kemudian ditempel dengan hiasan-hiasan figura yang baik. Kemudian ada kerjasama pada orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Jadi tetap Bapak Ibu, ketika orang tua ini menitipkan anaknya ke sekolah, tetap kita harus ada umpan balik bahwa kita adalah sebagai orang tua hanya di sekolah sampai jam 2 dan selanjutnya diserahkan lagi kepada orang tua. Ini orang tua harus tahu supaya apa? Tidak terjadi hal-hal yang negatif ya, terjadi hal-hal penilaian yang negatif terhadap sekolah dengan kejadian-kejadian di luar jam sekolah, sehingga kita tidak ada tanggung jawab dan tanggung jawab kita diserahkan lagi kepada orang tua. Dan ini perlu diberitahukan atau disosialisasikan kepada kedua orang tua bahwa anak di sekolah hadir dan pulang harus kembalikan lagi ke rumah supaya tetap dididik oleh orang tuanya. Karena memang dalam hadis Nabi juga yang berkewajiban mendidik anak itu adalah orang tua. Adibu auladakum wa ahsinu adabahu. Ya. Jadi kata Nabi, adibu auladakum, didiklah anak-anakmu. Jadi yang wajib mendidik itu adalah orang tua, bukan kita sebagai guru. Hanya kita dititipi oleh orang tua supaya mendidik anaknya. Karena orang tua saking tidak mampunya mendidik anak di rumah, jadi dititipkan. Kembalikan lagi, adibu auladakum wa ahsinu adabahu. Ternyata baginda Nabi menyuruh mendidik anak itu kepada orang tua adalah dengan adab yang baik. Ya, adibu auladakum wa ahsinu adabahu. Kalau sudah perilakunya baik, adabnya baik, insya Allah ya anak itu bisa menjadi anak yang baik. Ya, maka dari itu budaya positif. Ya, budaya positif karena kita dititipi oleh orang tua untuk mendidik anak, maka budaya positif ini sesuai dengan adibu auladakum wa ahsinu adabakum. Jadi kita mendidik budaya positif apa saja di kelas banyak. Ya, kalau kita sebagai guru dalam menyampaikan materi yaitu harus menyenangkan. Anak diberikan motivasi, makanya kalau Bapak Ibu mengikuti guru penggerak, maka Bapak Ibu ini sekarang harus mengumpulkan ice breaking yang banyak. Harusnya kita ini ketika anak sudah jenuh ya menerima pelajaran harus diberikan ice breaking supaya anak tetap semangat ya, motivasi belajarnya kuat, maka harus ada banyak ice breaking. Ya apa saja yang kita buat supaya anak
tidak jemu dan kelas ini menjadi menyenangkan. Karena pendidikan yang menjadi filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah berpihak kepada murid. Ya, jadi kita ini harus berpihak kepada murid. Bagaimanapun kalau kita memberikan hukuman yang tidak senonoh, hukuman yang berat kepada anak itu pasti disalahkan. Karena filosofi Ki Hajar Dewantara ya, bahwa kita ini sebagai pendidik harus menuntun, ya, menuntun anak yang tadinya salah menjadi benar, yang tadinya punya masalah ada solusinya. Nah ini maka manfaatnya untuk ada diseminasi sesama guru. Selanjutnya, nah ini adalah budaya positif kesepakatan kelas saya ketika saya membuat kesepakatan keyakinan kelas. Itu namanya keyakinan kelas, kemudian khususnya kesepakatan kelas dengan siswa. Wali kelas dengan para siswa harus punya kesepakatan kelas yang harus ditandatangani bersama, nanti ditempel ketika kita para guru masuk, itu ada wali kelas sudah punya kesepakatan dengan para murid ya, yang khususnya saya kelas 8A nanti ada di sana. Kalau kemarin dicek dicabut ya, nah itu udah ada kesepakatan kelas. Maka Bapak Ibu ketika ngajar di 8A itu harusnya kesepakatan kelas. Nah ini awas hati-hati anak-anak. Ini sudah disepakati nih. Kalau ada yang ribut, yang membuat onar di sini bisa kena sanksi. Nah ini adalah ketika saya membuat kesepakatan kelas di 8A. Maka para Bapak Ibu menyaksikan. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas supaya pembelajaran kita berjalan. Nanti kalian Bapak berikan kertas ini, kalian tulis nama dan kesepakatan kelas yang kalian inginkan. Nanti setelah selesai, ya setelah ini kalian tempelkan di depan di papan tulis, dan nanti yang tepat yang cocok oleh Bapak akan dipakai di kelas 8. Dapat dipahami? Bapak bagikan ya. Tulis nama langsung, cepat yang udah dikasih, tulis nama dan kesepakatan kelasnya. Dan kesepakatan yang kalian yakini untuk ditempelkan di papan tulis. Yang sudah sebelah sini maju ya. Ini maju terus. Terus yang sebelah sini, enak. Buat musuh, baik. Satu aja. Satu aja. Ayo, cepat maju. Nah, ini laki maju. Ini. Susul, ngopas. Kan kambing. Iya. Ya ini, terima kasih. Ini adalah kesepakatan kelas kita, kelas 8A. Nanti kita sepakati poin-poin yang mana yang tepat untuk di kelas kita. Nanti kita bikin kesepakatan kelas supaya kegiatan belajar kita berjalan dengan baik. Paham? Ya, terima kasih atas kerjasamanya.
kesepakatan kelas yang sudah saya buat dengan siswa kelas 8A. Sebelum melanjutkan acara selanjutnya, yaitu terlebih dahulu ada ice breaking. Barangkali Bapak Ibu yang bersedia nanti ada rewardnya. Ada siap. Ada yang bisa ice breaking, silakan Bu Indah atau Pak Hasan. Sekarang ice breakingnya saya serahkan kepada masing-masing. Barangkali kalau tidak ada nanti oleh saya. Barangkali ada yang bisa, silakan. Terserah apa saja, mau nyanyian, mau tepukan, mau apa. Barangkali ada yang bersedia, akan saya kasih reward. Rewardnya Pak Hasan nanya apa rewardnya, nanti rahasia. Ada yang siap? Oh, Pak Hasan, ya. Silakan Pak Hasan maju, ya. Saya barangkali apa yang sudah dilakukan oleh CGP Bapak Mulyadi SAD tentang kesepakatan kelas itu harusnya dilakukan pertama adalah di awal tahun pelajaran atau minggu pertama di tahun pelajaran. Enggak usah pakai itu kesepakatan, dan itu menurut saya baik untuk dilakukan agar siswa mengetahui apa-apa yang harus disepakati di dalam kelas. Saya sebetulnya bukan wali kelas, tapi guru mapel, tapi saya punya kesepakatan kelas dengan kelas yang saya ajar dari kelas 9A sampai 9F, betul ya? Dan itu sudah saya lakukan di awal tahun pelajaran. Bahkan di buku agenda kelas juga itu list pertemuan pertama adalah kesepakatan kelas, dan itu harus disepakati oleh seluruh siswa di kelas yang saya ajar. Satu di antaranya adalah kesepakatan kelas mungkin setiap guru berbeda-beda, mungkin akan berbeda dengan kesepakatan wali kelas yang bersifat umum. Tapi kalau saya bersifat spesifik, seperti kalau ada siswa yang masuk dan atau siswa yang baru masuk, itu ada harus didahulukan. Ketuk pintu, ucapkan salam, alasannya apa, bahwa saya kesiangan dan sebagainya, itu harus menjadi kesepakatan kelas. Dan juga cara salaman dengan guru juga harus diberitahu, Pak. Dan saya memberitahu bahwa salaman atau salim dengan guru, ya kita menggunakan cara-cara dari guru ke para kiai, karena saya menganggap itu salaman itu barokah, dan itu ada orang Sunda ada manuatna. Salaman dengan guru itu jangan pakai pipi, pakai jidat, itu betul-betul harus dicium di tangan guru, dan itu ada barokahnya. Dan kebiasaan itu harus dilakukan ke siswa yang saya ajar, sehingga siswa walaupun menurut Pak Mul itu kewajibannya adalah orang tua dan kita hanya meneruskan, itu memberikan adab yang positif terhadap siswa. Kalau anak-anak itu dalam salamannya mencium tangan seorang guru, dan insya Allah ada barokahnya. Kemudian berikutnya, boleh saja guru berbeda dengan para wali kelas. Kalau saya, setiap yang saya ajar, kalau sudah masuk kelas, siswa yang menggunakan topi itu harus dilepas. Kalau di ruangan kelas tidak boleh pakai topi, karena itu ya menurut etika nggak baik lah. Dan itu saya sepakati dengan para siswa. Dan kemudian banyak hal-hal yang perlu dilakukan di masing-masing guru, pasti punya cara pandang berbeda. Itu menurut saya. Dan itu yang sudah saya laksanakan, dan itu sebetulnya baik untuk menjaga image terhadap guru yang mengajar di kelas tersebut. Itu barangkali. Ya. Boleh tambah? Kasih aplaus untuk pertanyaan Pak Ketua. Baik, saya jawab dulu umpan balik dari Bapak Hasan FPD.
betul para Pak Ibu dan hadirin semuanya bahwa setiap kita mau mengajar atau ada kegiatan KBM, kesepakatan kelas itu bisa dibuat oleh individu guru ataupun wali kelas dan siswanya. Ya, kalau untuk wali kelas itu memang harus ada, karena harus ditempel di dinding dan sebagian disebarluaskan. Tapi yang lebih baik itu setiap guru ketika mau mengajar itu boleh mengadakan kesepakatan kelas. Bahkan kesepakatan kelas itu dibuat setiap kali kita mau mengajar, silahkan. Seperti halnya saya mau mengadakan begini, ya diseminasi, ada kesepakatannya, ada rapat, ada apa, itu ada kesepakatannya semua. Ayo kita rapat, boleh adu argumentasi, tapi saling menghormati itu boleh. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita sebagai guru itu harus membuat kesepakatan kelas supaya kita ketika mengajar dengan siswa itu sudah ada kesepakatan, sehingga siswa juga harus takut dengan kesepakatan tersebut. Namun ketika ada siswa atau guru atau siswa yang bermasalah, kita ambil solusi, cari solusi yang terbaik. Jangan main kekerasan yang semena-mena, itu nggak boleh. Ya. Jadi sekali lagi, setiap kesepakatan kelas itu bisa berbeda-beda. Ya, berbeda-beda, terserah kita. Termasuk salah satu contoh yang baik itu kalau di sekolah kita ini, kalau ada tulisan di sana ada 5S. Ya, Pak Ibu, 5S itu anak ketika masuk gerbang kanan sudah ada 5S. Ya, 5S itu adalah salam, ya, lurus, sopan, santun, senyum. Itu sudah budaya positif yang baik. Ya. Nah, kemudian contoh tadi siswa pakasan di kelas, ada siswa pakai topi harus dilepas, itu boleh. Ya. Kesepakatan kelas itu silahkan dibuat oleh setiap guru dengan siswanya. Setiap kali mau mengajar berbeda juga nggak apa-apa, silahkan. Kalau ketika masuk kelasnya kotor, bersihkan dulu, kita harus bersih. Nah ini, jadi manfaatnya itu besar sekali kesepakatan kelas itu, sehingga kita sebagai guru dengan siswa itu harus ada kerjasama yang baik, kolaborasi yang baik, sama-sama mentaati kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama dengan siswa. Itu sangat baik sekali dari Bapak Kasan. Mohon sekali lagi aplaus buat Bapak Kasan. Ada lagi barangkali? Ya. Bikinnya gampang aja, ya. Jawabannya gampang sekali. Apa ibu kota Indonesia sekarang? Ibu kota Nusantara. Salah. Kalimantan Timur. Salah. Balikpapan, Kalimantan Timur. Salah. Sekali lagi, jawabannya gampang sekali. Apa ibu kota Indonesia sekarang? Gampang sekali. Enggak. Betul. Ada yang tahu bisa mengungkapkan kenapa? Jawabannya gampang sekali. Ya jawabannya itu Berarti gampang Bu sekali. Indah masih konsentrasi, Pak. Clue pertama tadi kan saya bilang jawabannya gampang sekali. Apa ibu kota? Jawabannya sudah disebutkan di awal. Jawabannya gampang sekali. Bisa pengantuk, Pak. Boleh tepuk tangan. Atau panggulnya sendiri punya. Salam IPA. Integritas pendidik anak. Oke, terima kasih. Bapak Haji Saiful, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan tadi, satu, saya membuat kesepakatan yang tiap guru ada aturan di harus tempel, ada kesepakatan kelas. Itu setiap guru harus seperti itu. Dan masalah topi juga memang harus. Ketika saya juga ketika masuk di kelas, ketika ada anak pakai topi saya marah dan saya tidak mau masuk sebelum
kelas itu bersih, masih kotor suruh pisah dulu. Kalau di utama di jam-jam pertama, kadang jam bukan pertama aku suka kosong, sapu dulu. Nah, terhadap permasalahan kelas, saya pun meskipun bukan kelas saya, karena saya mengajar di kelas, saya buat kesepakatan. Tiap kelas saya buat kesepakatan, komitmen dari himpunan nilai harian, kehadiran yang sudah dirumuskan saya juga bersama. Itu kehadiran kalian kalau hadir satu semester bahwa kalian sudah dapat nilai 70. Apalagi tambah dengan tugas-tugas. Yang utama itu kamu tugas-tugas dan ulang harian. Kalau semester dan PTS itu hanya tambahan saja. Sudah sepakati semuanya. Sudah dibuat itu dengan komitmen tiap kelas. Dan terhadap kelas saya di 8G, tolong kamu tiap pagi itu meskipun gak guru berdoa, baca Fatihah, baca Qul, baca Al-Falaq, baca Anas, ayat kursi, terus doa belajar. Karena apalagi kelas yang 8E, FD, kelas UK, banyak jurinya gitu ya. Jadi harus seperti itu. Tapi ternyata tiap pagi saya itu dikontrol, anak sudah di komitmen pun masih tetap udah digenggen gitu. Kamu udah komitmen, kamu belum berdoa? Ya Pak, baru padahal sudah disepakati. Tolong kalian untuk kelas 8 ini harus tiap pagi, bedanya kalian harus berdoa dulu. Pertama Fatihah, kemudian Al-Ikhlas 3 kali, saya suruh Al-Falaq, Anas, ayat kursi, terus doa belajar. Gitu. Nah, dalam hal setiap kelas pun saya membuat kesepakatan untuk masalah nilai gitu ya. Kemudian disambung dan disertasikan nilai tambah ini udah dapat sekian. Kalau nilai kamu tugas-tugas kalian itu dilaksanakan, supaya Bapak ngasih tugas 7 atau saya kasih nilai 5. Kalau jeblok pun kasih nilai. Kalau bagus mungkin nilai 10. Udah dapat 80 kalau bagus. Kalau nggak bagus udah 85. Itu udah buat. Mungkin yang lain juga barangkali ada yang belum juga. Maka silakan untuk masing-masing mapel membuat kesepakatan dengan siswa daripada nilai dan sebagainya supaya dan termasuk ulangan harian sekian kali atau berapa itu saya buat. Terima kasih atas masukan dan kasih lagi para bapak ibu guru. Mohon maaf, ini saya juga dalam aksi nyata bareng-bareng ya kita terapkan kesepakatan kelas ini oleh guru siapa saja ketika mau mengajar. Sebab ini sangat penting. Di dalam budaya positif menerapkan kesepakatan kelas itu adalah menerapkan tentang kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Setiap yang baik, ya, yang baik ingat, budaya positif itu yang baik itu boleh universal apa saja, silakan yang baik disepakati. Ketika kita mau ngajar, ya dengan siswa, sepakatan dengan siswa silakan. Kalau untuk di kelas dengan wali kelas itu lain. Kalau bapak ibu membuat kesepakatan dalam keseharian dalam mengajar, silakan membuat kesepakatan kelas. Karena itu akan membuat kenyamanan dan berpihak kepada murid. Ya, tidak untuk kita, untuk murid juga dan untuk sekolah supaya kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik. Anak-anak itu kalau ada gurunya yang menuntun, itu saya yakin anak itu pasti akan mentaati apa yang kita suruh dan ada kesepakatan kelas. Kalau anak sekarang suruh baca pembiasaan, baca Fatihah, surat-surat pendek, gurunya tidak ada, gak bakalan. Ya, karena kita sebagai pengajar atau pembimbing harus menuntun. Ingat, menuntun anak-anak. Ya, kadang-kadang anak juga tidak ada yang tidak bisa baca Quran, harus dituntun. Ya. Nah ini tetap kewajiban kita adalah menuntun anak supaya anak itu bisa membiasakan budaya positif. Sekali lagi saya mengajar dan kepada Bapak Ibu sekalian dalam mengajar harus membuat kesepakatan. Terima kasih kepada Bapak Hasan NPD dan Bapak Dr. Andes Sepul yang sudah memberikan umpan balik atas aksi nyata saya. Sekali lagi kasih aplaus buat keduanya. Selanjutnya Pak Freddy. Perlu Bapak Ibu ketahui ini adalah budaya positif. Barangkali kita belum tahu pengertian budaya positif. Ini saya mencari pengertiannya. Itu budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat
berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi dengan adanya kesepakatan kelas yang sudah kita buat itu, harus anak itu hormat kepada bapak ibu gurunya dan bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang ada di kelasnya masing-masing dengan melihat kesepakatan kelas itu. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan sekolah dalam mewujudkan budaya positif? Nah ini, untuk mewujudkan budaya positif diperlukan peran guru di dalam kelas, yaitu dengan membuat keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas, serta guru menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer. Ya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dalam kita mencari solusi dalam permasalahan itu, ini ada berbagai macam kegiatan dan konsep-konsep yang harus dilakukan oleh seorang guru ketika kita mengabdikan diri di sekolah. Yang pertama, konsep inti dalam mewujudkan budaya positif adalah disiplin positif. Ya. Jadi disiplin positif apa yang sudah dijelaskan Bapak Kepala Sekolah itu, bahwa kita menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah, seperti halnya jadwal piket di jalan itu harus 6:30, kita datang tepat waktu, itu disiplin yang baik, disiplin positif. Di sini kita berhadapan dengan siswa atau dengan murid, ya. Dalam menerapkan konsep inti ini kita berhadapan dengan murid. Disiplin positif itu pengertiannya ada lebih dari satu, bisa Bapak lihat dan saya sebutkan. Sebuah bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan, upaya mengomunikasikan perilaku yang efektif antara orang tua dan anak, mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Sebuah cara mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan serta rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungannya, dapat membuat siswa memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Jadi para Bapak Ibu guru sekalian, seperti hanya tadi yang disebutkan oleh Bapak Haji Saiful, ya, ketika kita untuk menerapkan kesepakatan kelas, ya, atau disiplin positif kita di kelas, ya, ingat jangan ada kata-kata hal-hal yang tidak baik, ya, seperti hanya saya marah dan sebagainya. Itu seharusnya padahal itu nggak boleh. Memberi hukuman itu juga tidak boleh. Ya, ada caranya, ada solusinya yang baik. Ya, jadi bahwa anak ini walaupun dalam menerapkan disiplin positif ada konsekuensinya kalau melanggar, tapi dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik, tidak dengan kekerasan, tidak dengan hal-hal dengan kata-kata yang tidak baik, jangan, ya, sebab kalau kita mengucapkan hal-hal yang kasar, kata-kata yang tidak baik, itu tidak berpihak pada murid. Selanjutnya kita pada diri kita ini ada motivasi perilaku manusia. Guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 2 motivasi ini termasuk disebutnya motivasi eksternal. Motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi internal. Nah, saat guru sudah memahami ketiga motivasi tersebut, ya, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang tepat pada diri murid, ya, yang ada
Hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi ada motivasi kita sebagai guru dalam pembelajaran kepada siswa. Ini motivasi ini harus dapat kita miliki, ya. Memberikan motivasi kepada anak, ada motivasi eksternal dan internal. Dan nanti motivasi itu bisa ditumbuhkan oleh kita sebagai guru kepada peserta didik melalui caranya masing-masing. Barangkali dengan budaya positif, disiplin positif, Bapak Ibu bisa membuat anak-anak ini tetap termotivasi, khususnya siswa-siswa yang malas, siswa-siswa yang ada masalah, supaya dimotivasi. Dan di sini ada guru BK barangkali bisa memberikan motivasi yang lebih buat anak, sehingga anak dalam pembelajaran yang tadinya bermasalah sedikit-sedikit menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah posisi kontrol. Nah, di sini kita sebagai seorang guru memiliki 5, Pak. Posisi kontrol yang pertama penghukum, ya, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor, dan manajer. Ya, kita dengan teman, guru dengan murid itu yang paling tepat adalah yang kelima sebagai manajer. Ya, boleh murid dianggap sebagai teman, boleh. Bahkan tadi Bapak Kepala mengatakan boleh dianggap jadi teman, tapi jangan terlalu dekat, jangan terlalu apa. Kita memberikannya sebagai manajer, Pak. Supaya apa? Untuk mempersiapkan diri peserta didik atau murid kita menjadi seorang pemimpin. Ya, jadi seorang pemimpin. Kita sebagai guru adalah pemimpin pembelajaran, dan kita mempersiapkan murid-murid kita, anak-anak kita untuk menjadi seorang pemimpin. Kalau kita yang penghukum, membuat teman, monitor, ini masih ada masalah, Pak. Nanti kalau kita dianggap sebagai teman dekat pisan, melunjak bisa, ya. Anak itu, makanya kita ajarkan anak sebagai kita ini manajer kepada anak. Anggap saja anak itu adalah anak buah kita, sehingga untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin. Sehingga ketika kita menerapkan seorang pemimpin, kita pemimpin untuk anak-anak kita, maka rasa tanggung jawab seorang peserta didik terhadap pemimpinnya itu bisa diterapkan. Ya, seperti guru itu memberi tugas apa itu pasti nanti akan dilaksanakan penuh dengan tanggung jawab. Ya. Nah, kemudian dalam mewujudkan budaya positif yang keempat adalah bahwa sebagai manusia itu punya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Manusia itu butuh makan, tempat tinggal, dan sebagainya, itu ada, dan itu dimiliki oleh guru dan siswa. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita jangan memandang siswa ini yang ini dekat dengan kita, yang itu jauh, jangan. Jadi kita tetap kepada siswa itu jangan memandang dan memilih atau memilah anak itu, ya, supaya tetap oleh kita ini diaku, ada rasa diterima oleh gurunya, ada kasih sayang, silahkan yang diterapkan oleh guru masing-masing. Jangan milih yang gelis-gelis saja, yang jelek jangan, nah, jauh jangan. Jadi ini tetap sebagai guru dengan siswa itu ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, bahwa kita sebagai guru dan siswa juga mempunyai kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Seperti halnya anak yang pintar, yang rajin, itu butuh pengakuan, Pak. Ya, termasuk Bapak Kepala Sekolah memberikan pengakuan kepada guru-guru yang rajin, yang benar-benar integritas kepada sekolahnya tinggi dan sebagainya. Itu butuh pengakuan, dan itu adalah penguasaan yang harus dimiliki oleh setiap guru, pemimpin, dan yang lainnya. Dan nanti kita bisa diterapkan kepada siswa-siswi kita. Kemudian kebebasan, ya, kebebasan ini kita artinya untuk anak itu bisa mandiri, ya. Dengan sekarang adanya P5 itu, anak diajarkan untuk bisa mandiri, ya, termasuk gurunya juga bisa mandiri. Ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kesenangan.
betul kita ini butuh refreshing, ya, butuh kesenangan, butuh hiburan, traveling, ya. Makanya kita harus bangga, harus senang kalau Bapak Kepala Sekolah ngajak jalan-jalan, makan-makan. Itu memang butuh, Pak. Termasuk siswa juga butuh seperti itu. Supaya apa? Proses pembelajarannya bagus. Oh, anak tidak jemu dalam penat dengan mata pelajaran saja. Ada study tour, ada study block. Anak dibuat senang, dibuat gembira. Ini ada kesenangan. Setelah itu dari permasalahan anak yang kesiangan ini diketahui oleh guru kelasnya. Nah, guru kelasnya itu melapor. Harusnya anak punya masalah itu guru kelasnya melapor kepada wali kelas, sehingga nanti yang menyelesaikan adalah wali kelas, ya. Atau siswa yang tahu siswanya melapor ke wali kelas, sehingga nanti diselesaikan oleh wali kelas. Kalau wali kelasnya sudah bisa menyelesaikan, tidak usah ke guru BK, ya. Nah, bisa diselesaikan oleh wali kelas dengan cara anak itu ditanya. Cuman ini videonya tidak masuk kayaknya, ya. Ada videonya lagi, itu ditanya oleh saya sebagai wali kelasnya dengan cara yang 3 tadi, segitiga restitusi. Anak ditanya dulu, ya, kemudian kenapa, alasannya kenapa bisa kesiangan. Kemudian anak setelah ditanya begitu mau mengulangi lagi, tidak. Kemudian anaknya mengakui kesalahan dan dia minta maaf. Sudah cukup, selesai sampai situ padahal sih, ya. Nah, cuma asalkan kita punya kesepakatan anak itu tidak mengulanginya lagi. Kalau sudah tidak mengulanginya lagi, berarti dianggap sudah menemukan solusi dan anak itu termasuk anak yang baik, sudah mengakui, ya. Jadi kalau anak itu datangnya siang lagi, berarti cuma, ya, itu berarti tidak tidak bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang sudah dibuat, ya. Harus diberikan, tapi berikan hukuman yang ringan saja, ya. Tapi kalau bagusnya seperti ini, kalau sudah mengakui kesalahan sudah selesai, asal kedepannya anak tidak melakukan kesalahan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan diseminasi atau penyampaian materi budaya positif, berbagi ilmu dengan rekan-rekan guru yang Bapak Ibu sekalian dapat bermanfaat dan bisa diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari di sekolah kita, yaitu SMP Negeri 2 Cibatu. Terima kasih. Oh ya, ada umpan balik barangkali, ya, tadi ya. Permasalahan tadi untuk bayar CGP kan guru penggarap supaya baik. Ini saya susah sampai sekarang kalau bisa nangani anak yang masih ngomong yang kayak gitu-gitu ngomongnya. Anak kan ya di budaya sekarang dulu lagi, sekarang perempuan juga begitu. Di sekolah ini kayak terminal, nggak ada manusia, ada yang monyet. Gimana caranya itu Pak CGP? Ya, baik. Maka dari itu kesepakatan ini tidak hanya di kelas, kesepakatan warga sekolah juga sebetulnya harus dibuat. Anak-anak yang memang kita banyak mendengar, ya, mendengar siswa yang ngomongnya masih kasar, ngomongnya ini. Maka dari itu, ya, perlu tadi salah satu contoh yang baik itu sudah dicontohkan bahwa anak sudah mulai protes, kok melarang merokok, guru-gurunya ngerokok, ya. Nah ini, nah, maka dari itu mulai dari diri kita dulu, Pak. Tidak benar sih. Ya, mulai dari diri ketika kita dalam kegiatan pembelajaran atau ada di lingkungan sekolah ini, ketika kita punya emosi yang tinggi kepada anak, maka jangan ucapkan kata-kata yang tidak baik, Pak. Gurunya Ya. Ya, guru juga suka ada kan, kalau namanya orang lagi marah, kadang-kadang tidak terkendali. Ya, mudah-mudahan kita sebagai guru kalau ketika kita marah, ya kita bisa mengendalikan diri. Ya, wal afina anin nas. Ya, jadi kita harus bisa mengendalikan diri.